Shalom, terima kasih ya Bapa. Segala pujian hormat hanya bagimu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, nggak tahu ya. Di belakangan ini saya suka melayani justru anak muda. Saya juga bingung sebenarnya. Padahal saya sudah 70-an. Ya. Kemarin ke China juga ngalayaninya anak muda semua. Tadi pagi juga melayani anak muda semua juga. Saya juga bingung. Kenapa ya? Gitu ya. Tapi ya puji Tuhan. Tetap diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Satu hal, karena memang banyak pengajaran-pengajaran yang sudah terakhir kita dengar ya, kita melihat di YouTube ada yang namanya Kristen progresif gitu segala. Itu aneh sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau saudara simak baik-baik dan saudara pelajari, itu bukan Kristen. Kenapa? Pertama, dia tidak percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu bukan Kristen sebenarnya. Kedua, dia nggak percaya bahwa firman itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Nah, kalau dilihat dari isi itu, bukan Kristen sebenarnya. Lebih harusnya itu disebut sebagai agama progresif, bukan Kristen progresif. Ya. Silakan dia mau berkembang seperti apa, tetap itu bukan Kristen. Itu adalah agama progresif gitu loh. Sebenarnya ini kan sangat memudahkan. Semua orang itu butuh sesuatu yang instan di dalam kehidupan ini gitu loh. Terutama anak-anak muda seperti kalian, ya. Itu saudara kalau perhatikan memang juga di satu sisi dengan majunya teknologi informasi sehingga membuat orang itu lebih memilih yang gampang, yang enak, yang menyenangkan gitu loh ya. Itu umumnya yang sekarang dan kedepannya itu akan terjadi terus seperti itu gitu ya. Saya percaya semua itu adalah suatu rancangan yang akan terjadi bagi kehidupan manusia. Karena pada akhir zaman juga jelas orang banyak yang menjadi antikris dan akan menentang Kristus, itu sudah wajar. Cuman sayangnya kenapa timbul contohnya yang menggampangkan orang Kristen itu. Pertama contoh kayak hypergrace. Hypergrace itu ya, itu parah juga. Pokoknya sudah terima Yesus mau berbuat apapun nggak masalah karena kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Saudara kalau mau tahu dan saudara pahami benar-benar sebenarnya paham-paham seperti itu timbul karena memandang keselamatan hanya dari sisi karya penebusan. Padahal ada hal yang lebih daripada itu. Memang kalau karya penebusan itu gini. Saya sudah ditebus. Saya jadi orang percaya. Saya orang Kristen. Saya pasti selamat. Dan saya berbuat dosa apapun tidak apa-apa. Jadi dianggap karena penebusan itu menyeluruh dalam kehidupannya sehingga membuat dirinya tidak perlu lagi untuk melakukan kebenaran tapi condong karena sudah ditebus ya oke. Saya boleh berdosa melakukan apapun gitu loh. Nah, ini yang terjadi sekarang. Padahal ada beberapa hal inti yang harus dipahami mengenai keselamatan itu tadi. Tidak semudah kalau melihat
Alkitab, dari seluruh Alkitab itu sebenarnya karya penebusan itu bukan hanya dibuktikan di Perjanjian Baru. Karena sebagian orang lihat itu sisi Perjanjian Baru. Namun, it's okay. Karya keselamatan itu selain karya penebusan, sebenarnya yang paling inti adalah Yesus itu datang memang menebus manusia di kayu salib. Tapi yang lebih utama lagi mengembalikan roh Allah itu ke manusia. Nah sekarang saudara coba perhatikan bagaimana seandainya seseorang itu kalau dia tidak benar, bagaimana roh Allah itu bisa datang ke dia. Nah, itu yang bingung sebenarnya. Karena kalau saudara ngelihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17, itu saudara akan menemukan bahwa Yesus menjanjikan roh itu dan kemudian roh itu akan diam di dalam manusia. Nah pemahaman ini yang dihilangkan, tapi lebih diandalkan karya penebusannya. Nah disinilah akhirnya timbullah segala macam hyper grace lah, terus Kristen progresif lah. Menurut saya dia benar-benar tidak mengerti akan kebenaran firman. Ya, saudara kalau perhatikan kemarin, bukan kemarin sih, beberapa minggu yang lalu, saya ketemu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta datang. Terus mereka bilang, bagaimana Pak dengan pengajaran ini yang sekarang timbul? Sekarang kan banyak kita dengar pengajaran-pengajaran yang membingungkan sebenarnya. Nah, waktu itu saya ditanya, terus saya bilang, kamu gak usah ngelihat gitu, sekarang gini aja. Menurut kamu, sebenarnya pendeta loh ya, sama Tuhan, kamu selamat gak? Nah, kalau menurut Bapak, kamu gak ada yang selamat. Dia marah kan, pendeta dibilang gak selamat, ya kan? Gimana ya, ngelawan gitu loh, gak selamat. Saya bilang, ya kamu mau percaya, mau enggak, sebenarnya tanpa kamu sadari kita itu sudah menggampangkan Tuhan itu di depan mata semua orang. Sehingga gereja, hamba-hamba Tuhan banyak menyesatkan orang lain. Justru menjadi kesesatan yang luar biasa. Kalau kamu menyesatkan orang lain, betapa konyolnya kamu dalam hidup kamu. Gitu. Nah ini yang kita lihat. Dia bilang, kalau begitu Pak, harusnya bagaimana? Saya tanya dulu. Pertama, coba deh kamu introspeksi ya, kamu lihat. Kamu percaya adanya Allah? Kalau ditanya kayak gitu, kamu percaya adanya Allah? Bingung. Oke, saya percaya Pak, karena iman katanya. Oke, saya tanya, karena semua orang boleh ngomong iman. Iman itu yang tahu cuma kamu sendiri. Tapi, ya kan, dasarnya kalau saya nih, nanti seorang suka nulis, suka neliti sesuatu, ya. Kalau saya ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal, otomatis saya bilang nggak bisa terima. Mungkin bagi sebagian orang melihat firman Tuhan itu kayaknya gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal. Nah, saudara perhatikan. Kalau memang kamu percaya bahwa bahwa Tuhan itu ada, apa buktinya yang membuktikan kamu itu bilang kamu percaya? Ya. Apa yang membuktikan bahwa kamu bilang kamu percaya adanya Allah? Kalau hanya mulut, semua orang bisa mengucapkannya. Dan tapi dari perbuatan orang itu akan ketahuan. Dia itu percaya apa enggak sama Allah. Sebenarnya kalau mau dikorek lebih dalam lagi. Kenapa? Coba tolong dong tampilin Hosea 4 ayat 6. Betapa bahayanya kalau orang salah cari Tuhan aja. Saudara lihat Hosea 4 ayat 6. Ya, demikian firman Tuhan.
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan apa? Pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini salah cari Tuhan, salah mengenal Allah saja, itu luar biasa. Ya, akibatnya gitu loh. Apalagi dibilang tadi, coba tampilkan lagi, coba saudara perhatikan, ya, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Pengajaran apa? Pengajaran apa gitu loh, ya kan? Itu aja. Nah, satu sisi, contoh. Sekarang orang suka nganggap firman Tuhan itu nggak perlu dipelajari. Kenapa? Karena hanya merupakan sejarah. Itu pun sejarah orang Israel. Terus, apalagi ya yang sekarang nih, orang-orang sekarang. Lalu dia bilang, ya kan? Emang belajar firman Tuhan bisa cari kerja, bisa dapat kerjaan? Gak bisa ya? Ya, nanti kita buktikan ya, ya kan? Terus kalau belajar firman Tuhan bisa memberi kehidupan? Bingung kan? Ini bisa jawab. Tapi kita maunya yang itu kan kita tuntut. Terus belajar firman bisa cari uang nggak? Enggak yang gampang-gampang, Ya, belajar firman bisa cari uang nggak? Bingung kan? Nah, kita kan lihat semua paradigma sehingga firman Tuhan itu dianggap nggak penting, condong dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Yang terakhir dengan kondisi sekarang, firman Tuhan malah ditinggalkan gitu loh. Ya kan? Karena kenapa? Kan kalau menurut Anda, menurut kita, menurut paradigma zaman sekarang, pikirannya seperti itu. Karena instan, minta sesuatu yang dengan cepat harus dapat gitu loh. Iya kan? Semuanya gitu kan. Namun satu hal yang harus kita pahami benar-benar ya. Yang harus kita pahami. Ini saya baca sejarah, saya juga baca latar belakang orang. Ya, latar belakang orang. Contoh, sebagai contoh. Saudara mungkin tahu Bill Gates. Ya. Bill Gates, dia itu pencipta Microsoft. Saudara tahu nggak? Dia butuh berapa tahun untuk belajar supaya dia punya kemampuan untuk menciptakan itu. Itu dia sehari antara 8 sampai 10 jam tiap hari ada di depan komputer hanya ngutak-ngatik untuk mengetahui gimana menciptakan sesuatu produk yang berguna dipakai. Itu dia lakukan antara 8 sampai 10 tahun. Baru dia kemudian menciptakan. Berapa lama dia belajar? Kalau sekolah sarjana S1 aja 3 tahun. Ya. S2 aja 3 tahun dan 6 tahun. Ya kan? Dia 8 tahun, 8 sampai 10 tahun. Dia nggak pakai gelar. Karena kenapa? Dia sekolahnya DO, drop out di Harvard. Tapi dia neliti untuk akhirnya dia bisa menciptakan Microsoft. Saya mau tanya, dia belajar apa enggak? Belajar. Dia neliti. Oke? Ini satu loh ya. Kita seling satu ya. Tahu John Lennon? John Lennon terkenal kan?
Saudara tahu apakah dia langsung terkenal? Coba baca sejarahnya. Dia, ya walaupun akhirnya dia mati dibunuh karena kurang ajar ya sama Yesus ya. Itu kita terlepas daripada itu. Maksud saya yang kita ngelihat hasil dari yang dia lakukan gitu loh. Saudara tahu dia itu penyanyi bar. Satu hari dia hanya tidur 2-3 jam. Waktunya dipakai untuk apa? Untuk ciptain lagu, untuk latihan, untuk tampil di klub malam. Itu dia lakukan hampir 8 tahun juga. 8-9 tahun dia lakukan itu. Baru kemudian orang lihat dia punya kemampuan itu, baru dia mulai terkenal. Itu John Lennon loh ya. Nah sekarang kita beralih, kita lihat. Tahu Mark Elliot Zuckerberg? Yang punya Facebook? Iya kan? Apakah dia juga DO? Dia juga DO. Nah saudara saya mau tanya, apakah dia semata-mata langsung menciptakan Facebook? Enggak. Dia butuh waktu yang cukup lama, dia tekunin, dia pelajari bersama teman-temannya. Itu juga makannya 6-7 tahun. Baru kemudian dia mengeluarkan, membuat itu Facebook. Termasuk yang menciptakan WA. Saudara cek deh di Google Anda. Itu. Saudara akan melihat bagaimana tekunnya mereka untuk belajar untuk menciptakan ini. Gitu loh ya. Sehingga mereka eksis, mereka bisa menciptakan itu. Tapi mereka tekunin benar. Kembali lagi saya tanya, pernahkah Anda berpikir untuk bertekun dan menekuni firman? Iya kan? Orang itu mau maju, dia harus bayar harga dengan ketekunannya yang luar biasa. Itu ilmu sekuler yang ada di dunia. Sekarang saya tanya, ilmu dunia dengan ilmu sekuler, ilmu Tuhan dengan ilmu sekuler, mana yang lebih canggih harusnya? Ilmu Tuhan. Nah kenapa tidak ada orang yang menekuni dan belajar sungguh-sungguh mengenal akan kebenaran firman. Betul? Anda? Ya. Kita lihat. Coba. Tolong tampilkan Yohanes 1 ayat 1. Mungkin saudara sering dengar ayat ini. Mungkin bahkan sudah hafal ya. Sudah hafal ayat ini. Coba kita buka. Yohanes 1 ayat 1. Saudara perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya mau tanya kamu, firman itu ada di mana? Di Alkitab. Iya kan? Pernah nggak kita mau neliti menekunin kenapa ada firman ini? Kenapa, contohnya ya, kenapa ada Kejadian 1 ayat 1, ada Kejadian 1 ayat 2, saya neliti. Karena itu kenapa saya dikirim ke China untuk membuktikan. Untuk membuktikan bahwa firman itu benar apa enggak sih? Contoh, saya kasih contoh ya, Kejadian 1 ayat 2, coba dong Kejadian 1 ayat 2, tolong tampilin. Ini enggak di perumpamaan untuk pendekatan kepada saudara supaya dia. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya satu, dari mana Alkitab ini tahu bahwa hanya bumi dibentuk? Bukti sainsnya apa? Bukti sains artinya bukti ilmu pengetahuannya di mana? Coba sekarang search di Google Anda, ada nggak planet lain yang punya kehidupan? Ada? Itu planet miliaran jumlahnya. Alkitab nulis ini kurang lebih 3.500-4.000 tahun yang lalu.
Memang sudah ada ilmu pengetahuan? Belum ada sama sekali. Pertanyaannya satu, dari mana dia tahu? Loh sekarang pergi di NASA atau di mana, kamu cari. Ada nggak kehidupan di planet lain selain di bumi? Namun kok Alkitab bisa? Coba dong Yesaya 45 ayat 18. Coba perhatikan. Kejadian 1 ayat 2 hubungkan dengan Yesaya 45 ayat 18. Ini hanya sepintas ya. Membuktikan kepada saudara bahwa kebenaran firman itu luar biasa. Perhatikan ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan apa? Langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong tetapi membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah ini kan ditulis ribuan tahun yang lalu. Oleh sains, oleh NASA dan segala itu sekarang dibuat teropong yang bisa melihat planet-planet yang lain. Ada nggak? Pernah nggak mereka ketemu ada kehidupan? Gak ada satupun. Kenapa di bumi? Di bumi, kenapa terus di planet lain itu tidak mungkin ada kehidupan? Ya berdasarkan satu, kan ada logikanya, bukan sembarang. Alkitab bisa menulis itu, saya itu salutnya minta ampun. Dari mana dia tahu? Padahal itu 3.500 tahun. Dari mana? Nggak mungkin. Jadi jangan pernah bilang Alkitab itu ketinggalan. Amin. Jangan pernah bilang. Nah buktinya ya. Dibilang tadi kejadian 1 ayat 2. Tolong ditampilin gak apa-apa. Kejadian 1 ayat 2. Kamu perhatikan. Ya, bumi belum berbentuk, gelap gulita. Menutupi samudera raya. Samudera raya artinya apa? Air semua kan. Kalau baca nanti, saudara nanti baca kejadian 1 ayat 6 dan 8. Itu Tuhan memisahkan antara air dengan air. Itu teori apa? Teori tentang hujan. Teori tentang hujan. Manusia tahu teori tentang hujan itu tahun berapa? 1.400 lebih. Padahal ini ditulis 3.500 tahun yang lalu. Ini saya cuma sepintas ya menjelaskan kepada saudara. Maksud saya ya, jangan nganggap remeh firman. Amin. Kalau kamu mau membuktikan penciptaan manusia, kenapa diciptakan di bumi? Kenapa nggak di planet lain? Kan bingung juga. Ayo, apakah kamu sudah belajar, sudah benar-benar mengenal firman? Ya, belum tentu. Hanya sekedar baca, itu semua orang. Coba deh kamu perhatikan. Orang kalau baca firman, saya itu pernah nanya, terutama di kampus teologi, saya kan mengajar, jadi saya tahu. Iya kan? Dia udah S2, bahkan dia udah dia ngambil S3. Saya ngajar S3 juga gitu loh. Saya tanya dia gitu loh. Dia ngajar S3. Kamu tahu nggak dia sebenarnya? Anda itu mengerti nggak kenapa bumi itu dibentuk? Untuk apa manusia itu dibentuk? Jawabannya simpang siur, nggak ada satupun yang tepat. Sudah baca Alkitab berapa kali? 20 kali Pak. Hebat dong. 20 kali, ya kan? Gua aja nggak nyampe 20 kali. Dia lebih hebat dari saya loh. Saya padahal dosen dia. Gitu loh. Iya kan? Dia bilang, udah 20 kali. Saya cuma tanya satu. Berapa ayat yang kira-kira kamu tahu atau kamu hafal? Cuman 2 Pak. Baca 20 kali, yang dihafal, yang diingat cuman 2. Kenapa susah? Kenapa sulit untuk memahaminya? Ya. Padahal, pertama, saudara, ini saya lewatkan ya, saya hanya membuktikan contohnya kenapa bumi itu dibentuk. Bukan planet bumi sebenarnya.
Ya kan? Terus orang kan bangga dengan teori gravitasinya Newton, kan, teori relativitasnya Albert Einstein. Kan kita sering dengar kan. Alkitab ada nggak? Alkitab ada nggak? Mau lihat? Mau lihat? Coba dong Ayub 26 ayat 8. Coba Ayub 26. Ya, ayat 7-nya Pak, sorry Pak. Kalau yang ini, kalau yang 8 tadi teori hujan. Ya. Coba perhatikan. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Dan menggantungkan bumi pada gravitasi bukan? Ini 3.000 tahun. Ya, ini 3.000 tahun nih. Ya, 8-nya tadi Pak, 8 enggak apa-apa, sudah kepalang tanggung. 8, coba perhatikan 8. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak teori hujan kan ini. Jadi Tuhan memisahkan air dari bumi yang tadinya ditutup air. Kan kalau ditutup air nggak ada kehidupan, yang ada ini semua air. Kan kemudian Tuhan naikin 30% dari yang ada di bumi. Buktinya apa? 70% kalau kamu pakai GPS atau pakai apa, bumi ini 70% air, Pak. 30% ada di atas cakra atau di awan. Makanya itu satu waktu hujan. Itu teori hujan. Ya dijelasin terlalu panjang ya. Jadi habis di situ aja gitu loh. Namun satu hal yang saya mau Anda sebagai anak-anak muda, anak-anak dewasa, karena punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Tapi pertama kan tadi dibilang, kalau kamu mau mencapai sesuatu, kamu harus tekunin benar-benar. Pertama, kamu harus benar-benar mengenal Allah dulu. Seperti apa Allahnya. Nah kedua, tadi kan kita dari Yohanes 1 ayat 1 tadi. Coba tambahin, Allah adalah firman. Sekarang saya tanya, kalau Allah itu firman, harusnya kalian hormati gak firman itu? Hah? Orang Yahudi kalau baca firman pakai gulungan kitab Pak ya, digulung tuh. Kalau saudara ngelihat itu hormat banget. Bukanya juga mesti doa dulu baru ini. Baru dibuka terus dibaca. Bahasa Ibrani tidak ada versi lain. Hanya satu versi. Nggak ada versi lain, Pak. Kalau bahasa Indonesia banyak versi. Bahasa Inggris 28 versi. Nggak tahu yang mana benar, kau bingung. Padahal bangga lagi pakai bahasa Inggris. Saya bingung, jujur aja bingung. Sampai sekarang saya nggak ngerti gitu loh. Tapi yang jelas bahasa Ibrani tidak ada versi apapun. Hanya satu-satunya. Dan tidak boleh dirubah sedikit pun. Gitu loh. Nah, kembali lagi. Kalau memang firman itu Allah, kita harus nggak menghormati firman. Kamu hormat nggak? Diam kamu. Ayo. Gimana kamu menuntut firman itu nggak bisa cari duit. Firman itu nggak bisa cari pekerjaan. Firman itu tidak bisa untuk kehidupan. Kenapa dituntut itunya gitu loh. Padahal you sudah lakukan belum yang harus kamu lakukan. Betul? Kita ini condong hanya nuntut. Tapi kita tidak mau berkorban, tidak mau baca itu loh. Kalau sudah bayangin ya, Allah itu adalah firman. Sebenarnya pakai logika kamu aja deh. Pakai logika kamu. Kalau kamu baca firman, berarti kamu dekat sama siapa?
Tapi kalau janjinya, ngomongnya kita, gue deket Allah, gue memuji, menyembah, belum tentu. Karena hasil survei, orang memuji, menyembah Tuhan, ya itu umpamanya 1 jam atau 10 menit lewat itu. Ya enggak? Tahu nggak berapa menit yang benar-benar dia konsentrasi? Orang doa ini kan ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, benar? Hebat nggak? Hebat ya? Saya tanya, coba kamu survei, kamu lihat koreksi diri kamu sendiri. Kamu tahu nggak yang benar-benar yang kamu pakai untuk Tuhan itu berapa menit? Ya? Ada yang tahu? Ini survei rata-rata. Saya udah tanya keliling, saya observasi semua. Ya kan? Jadi kalau orang berdoa, dia sampai setengah jam, 1 jam, dia paling konsentrasi 3-5 menit. Sisanya apa? Ayam goreng, nasi goreng. Coba deh kalau nggak percaya. Masalah hidup. Gitu. Itu yang ada. Gitu loh. Konsentrasi yang baca. Terus umpamanya sekarang. Ini bukan pemuji sini ya, saya ngomong orang luar ya. Jangan tersinggung nih, jangan tersinggung. Kalau orang menyanyi memuji Tuhan, dia hafal lagunya kan? Hafal kan? Biasanya keluarnya refleksi bukan? Refleks kan keluarnya. Dari hatinya bukan? Belum tentu dari hati kalau kamu mau tahu. Gitu. Ya kan? Ini ayatnya ya. Juga saya observasi. Ini orangnya iseng suka nanya gitu loh. Kenapa? Ini maaf lagi. Ya, kalau saya salah. Tapi ini benar-benar hasil penelitian. Orang pemuji, penyembah, pemusik yang ada di gereja itu paling rentan sama dosa. Karena apa? Mereka tampil, mereka dilihat orang, mereka paling rentan. Lucifer aja jatuh karena dia pemuji. Ya kan? Namun saudara kalau perhatikan, bukan nggak boleh memuji ya. Boleh, bukan nggak boleh. Nanti salah kaprah nih. Maksud saya hasil rata-rata. Ini penelitian. Jadi di gereja-gereja besar, gereja-gereja di luar bukan kamu ya. Bukan kamu, bukan di tempat ini, oke? Bukan di tempat ini. Bukan di tempat ini, maksudnya di luar. Itu benar-benar terjadi. Silakan cek kalau nggak percaya. Banyak sekali, bahaya sekali. Karena kenapa? Rentan terhadap itu. Karena kita tuh ya, kalau mengucapkan sesuatu itu hanya hafalan, itu bukan sesuatu yang keluar dari hati kita, itu juga nggak benar. Ya kan? Itu juga nggak benar. Coba ya, ada nggak? Coba Yesaya 29 ayat 13. Gue bukan ngecelein kamu nih, coba perhatikan. Yesaya, ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini dapat datang mendekat dengan mulutnya, memuji ya, dan memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan, padahal hatinya menjauh dari padaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang. Jadi kamu hafal, bukan berarti dari hati kamu. Karena saya tahu, saya juga beberapa lagu saya hafal, biasanya refleks keluarnya. Enggak dari hati pun bisa itu loh. Nah kita nih, gimana dengan firman? Gimana dengan firman? Makanya kalau ada, memang kan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2-3 tahun lalu. Jemaat supaya semangat, baca firman, betul? Terus ditargetin lagi, hari ini berapa pasal, hari ini berapa pasal, ya kan?
lama-lama hilang nggak? Hilang. Karena apa yang dibaca nggak pernah mengerti. Kalau kamu mengerti firman saja, itu akan menjadi hal yang luar biasa di dalam hidup kamu. Gitu loh. Amin. Nah, ini janji, bukan hanya janji, tapi kita nuntut, padahal kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita tuntut. Kita hanya mau sesuatu yang instan, yang menyenangkan kita. Padahal kamu belajar firman, itu sungguh-sungguh mendalaminya dan kamu mengenal akan kebenaran firman. Ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus anggap firman itu sangat berharga. Amin. Coba ya, coba. Amsal 2 ayat 4. Coba, Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya, artinya membacanya, seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta Jadi firman itu harta terpendam bukan? Amin. Oke, coba. Mazmur 119. Bosan gak sih bacanya? Enggak ya? Ya kalau menyenangkan pasti bosan ya. Mazmur 119 ayat 72 coba. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Betul? Amin. Coba dong pindah Mazmur 119 ayat 127. Yuk pindah. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Kamu anggap gak ini harta karun? Betul? Tahu gak kenapa? Kalau berkat umpamanya bisa gak cari duit melalui firman? Bisa gak cari duit melalui cari pekerjaan? Ya, itu kecil di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang itu ya, kalau di zaman dulu, orang bilang ninggalin harta, masih bisa nurunin, hanya berapa keturunan. Tapi harta firman tentang hikmat dan kepintaran, itu lebih daripada harta dunia. Iya kan? Benar gak sih? Nah, ayatnya mau? Amsal 2 ayat 6. Memberikan Amsal 2 ayat 6. Udah jam belum sih? Udah jam belum? Belum ya? Kamu jangan belum kamu ngerjain saya lagi. Perhatikan. Ya perhatikan. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dari mulutnya itu apa sekarang? Datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Soal kamu cari kerja atau cari itu. Padahal kalau kamu lakukan itu. Contohnya siapa? Kamu perhatikan ya, perhatikan. Tadi saya kan ngasih contoh Bill Gates. Terus saya kasih contoh Mark Elliot Zuckerberg. Sebenarnya banyak sih yang menciptakan Google, yang menciptakan Yahoo, yang menciptakan Twitter, yang menciptakan Facebook, ya, semuanya itu oleh orang Yahudi. Oke? Saya tanya, itu berdasarkan kepintaran mereka bukan? Dari hikmat mereka dapatkan bukan? Kenapa bangsa lain gak bisa? Kenapa bangsa lain gak bisa? Kenapa hanya mereka yang menciptakan, termasuk chip-chip yang sekarang itu, semua kan dari mereka semua. Oke? Ya kan?
Dia ciptain chip sekarang, kecilnya 5 nanometer, bahkan saya dengar sudah 3 nanometer, ujung-ujungnya bisa 1 nanometer atau setengah nanometer. Itu kecilnya akan seperti debu atau seperti sel darah gitu loh. Itu akan menuju ke situ, akan sekecil itu nantinya gitu loh. Saudara bayangkan ya, membayangkan. Saya pernah ke Israel, saya tanya, kenapa ya Israel nggak mau bikin mobil? Nggak ada mobil merek Israel tuh nggak ada. Nggak ada. Mobil Hyundai, Honda semua ada. Saya tanya mereka kenapa? Dia bilang kalau itu kami impor aja gitu. Itu bukan high tech, itu low tech katanya. Sombong nggak? Sombong? Padahal bukan. Kenyataan sekarang semuanya harus pakai chip, termasuk mobil. Dia bikin chip, umpamanya 1 nanometer, dia jual 1 gelas minum, itu berapa miliar biji? Harganya berapa? Bisa beli mobil berapa? Hah? Mau yang mana gue tanya? Ini fakta yang terjadi di dunia ini. Kenapa mereka bisa semua? Karena mereka diperintahkan untuk, coba dong Ulangan 6. Saya ngomong ini ada di firman loh ya, ada di ayat loh, bukan saya ngomong, saya ngarang loh ya. Kalau saya ngarang boleh lah ya, tapi saya nggak mau ngarang, saya nggak pernah ngarang, tapi saya neliti, saya perhatikan. Coba Ulangan 6 ayat 1, 2, 3. Ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Ya kan? Saudara kalau baca terus, ini kan waktunya habis. Ya, kalau saudara baca terus, ya, kamu harus perhatikan, harus setia kepada firman Tuhan itu, gitu loh ya. Itu semua diperintahkan untuk dilakukan. Terus kamu harus diikat di tanganmu atau di dahimu. Kalau kamu pergi ke Israel kadang-kadang diikat ini. Kadang-kadang ada di tangannya. Untuk apa? Tangan itu apa yang Tuhan perintahkan, kamu pekerjakan. Tapi otakmu tetap kamu mengarahnya kepada Tuhan. Itu arti itunya. Itu luar biasa. Semua itu diperintahkan Tuhan. Makanya kenapa sampai sekarang mereka pintar-pintar. Ya kan? Saya mau tanya sekarang, kamu pernah gak hormati firman Tuhan yang kamu pegang? Kalau bangsa Israel kan hormatnya pakai gulungan kitab kan Pak. Dibuka dulu doa, ya enggak? Didoain, dibuka. Kalau kita di HP kan, HP pun isinya kacau balau. Bayangin gimana rasa hormatnya gitu loh. Padahal memang mempermudah, dengan HP itu mempermudah gitu loh. Saya juga pakai, ya itu mempermudah. Namun tetap ingat rasa hormat kepada firman itu utamakan dulu. Supaya kamu tuh belajar sungguh-sungguh. Jangan nuntut dulu. Kalau kamu punya hikmat, kepintaran dari kamu belajar, semua yang kamu butuhkan itu pasti Tuhan berikan. Benar? Apalagi kamu rajin untuk renungkan itu siang dan malam. Umpamanya coba Mazmur 1. Tolong Mazmur 1. Kebanyakan firman ya Pak. Kebanyakan gak sih? Enggak ya. Kalau saya nggak buktikan susah juga kan ya. Coba Mazmur 1 ayat 2 dan 3 coba perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan boro-boro kita renungin. Iya kan? 3. Coba 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasil buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu
daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau? Kalau yang ini mau kan? Lakukannya mau nggak? ini penting satu. Belajar ya, baca Alkitab tuh nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut. Iya nggak? Jangan kejar target. Tuhan tidak pernah suruh kamu kejar target. Kalau ngejar target siapapun bisa, apalagi sekarang. Nggak usah susah-susah, kamu nggak usah baca kok. Ada yang bacain, pakai yang voice. Ada yang bacain kan? Ya buat apa lagi gitu loh, ya kan? Nah ini aneh sebenarnya sesuatu. Kenapa ya Tuhan tuh sampai suruh kamu baca? Dia bilang gini loh ya. Kenapa kamu lihat orang itu habis baca dia haleluya? Harusnya haleluya. Betul? Betul ya? Ini 2 ayat terakhir ya Pak. Udah jamnya kan ya? Belum? Maksudnya belum sih? Rupanya kamu ini hebat loh. Berarti kamu itu masih termasuk di atas rata-rata. Iya kan? Seneng mau maju, mau mendengarkan gitu loh. Kalau yang setengah ohir terus anak-anak dikasih begini, kapan itu pendeta selesai ngomong? Ya itu, kapan itu pendeta selesai ngomong? Tapi saya yakin saudara pasti orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, ya. Ini adalah satu kesempatan, marilah belajar dengan sungguh-sungguh dan menalami. Makanya tadi saya bilang, kamu belajar firman bukan asal baca, juga enggak mencapai, bukan ditujukan untuk mencapai target. Karena itu, kalau Anda lakukan seperti itu, Anda tidak mendapatkan apapun, bahkan berkat pun tidak ada. Iya kan? Kita lihat ya, tolong dong. Matius 13, ayat 19. Coba Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir. Ya. Ini yang kalimat awalnya itu jarang diperhatikan. Padahal kalimat ini mengatakan, kamu kalau baca firman, kamu nggak pernah mengerti, itu percuma. Makanya kamu lihat di YouTube di mana, itu banyak kan debat kusir semua. Yang mereka sebenarnya nggak ngerti sebenarnya, ya enggak. Hanya ngerti beberapa potong dan beberapa firman udah pengen debat kayak gitu. Padahal itu sebenarnya konyol. Mau diberkati? Amin. Coba pindah ke ayat 23-nya Pak. Ya, perhatikan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini gara-gara apa? Baca tapi mengerti. Betul? Nah ini terserah Anda. Karena menurut saya, kamu akan lihat 5-10 tahun ke depan. Saya tahu Anda ya, 5-10 tahun ya. Stagnan akan terjadi di umur 30-an. Bingung kamu kan ya? Kenapa stagnan di 30-an? Sekarang kamu pergi ke perusahaan. Saya ini kan mengajar di luar negeri, di Cina segala, saya tahu persis gitu loh. Contohnya nih ya, satu bank, dia mau terima pegawai. Ya Pak ya, dia mau terima pegawai. Tahu nggak dia apa?
dia sebarkan, terus kamu lamarkan, terus kamu dites umur kamu yang dia mau antara 20, 25, itu udah batas, ya kan? Setelah kamu lulus tes, tidak pernah ada namanya kamu langsung pegawai, nggak ada. Kontrak 2 tahun. Kalau 2 tahun kamu bagusnya dalam catatan ini loh, kamu bisa menghasilkan sesuatu produk atau memberikan sesuatu saran ke perusahaan atau ke bank tersebut, ada sesuatu yang bisa membuat bank ini maju, kamu akan diterusin. Tapi kalau enggak, 2 tahun dia cari lagi. Dia cari lagi. Sedangkan pegawai. Kamu pergi ke pegawai swasta sekarang. Dulu pensiun 60, turun 55, 50, 45. Sekarang 40 udah mulai di pensiun. Kenapa? Orang sekarang, perusahaan sekarang tidak perlu pengalaman. Tidak butuh pengalaman kamu. Yang mereka butuhkan kreativitas Anda. Betul? Makanya saya bilang stagnannya nanti di umur 30. Jadi kalau kamu punya usaha sendiri, kamu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu yang terbaik bagi Anda. Ini luar biasa. Ya. Nah, kalau mau berhikmat seperti itu, tidak ada yang lain. Sebagai anak Tuhan, di umur kamu, ya, ini kamu punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengembangkan diri. Saya ini umur 72 tahun. Kamu pikir saya diem? Saya belajar terus. Kalau saya nggak belajar, gimana saya bisa ngajar sampai ke Cina? Yang saya ajarin di Cina, saudara tahu, itu sarjana semua. Bahkan ada yang sudah S2, bahkan ada yang S3, ada yang sudah PhD. Kenapa? Karena saya belajar terus, tuh anak saya ada kok. Tiap hari kamu tanya dia, saya ngapain? Ini belajar. Iya kan? Berdoa tiap subuh, tanyain benar gak? Tiap subuh saya berdoa. Tapi yang jelas, Anda yang masih muda, yang masih punya kesempatan, saya cuma kasih tahu saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Amin. Terus belajar, kembangkan diri Anda. Anda akan menghadapi hal-hal yang lebih luar biasa ke depan ini gitu loh. Iya kan? Belum lagi AI itu nanti kan akan jadi robot. AI itu kan akan AI maksudnya. AI bingung ya. Bahasa Indonesianya kan AI. Ya kalau kamu bahasa Inggris ya AI umpamanya. AI itu kan ujungnya akan jadi robot. Robot itu akan menggantikan posisi yang kerjanya sistem. Dia nggak perlu pakai lagi orang-orang tenaga-tenaga ini. Buat apa Pak? Belum protesnya, belum makannya, belum ini. Kalau dia pakai AI, terus jadiin robot, nggak pakai biaya, lembur tanpa batas, nggak usah kasih makan, bener nggak? Jauh lebih murah, ya mendingan pakai kalau memang kerja. Bahkan mereka jauh lebih pintar loh akhirnya gitu loh. Ya terserah Anda. Sayang sekali Anda punya kesempatan sebagai anak Tuhan di gereja ini. Mari kita belajar. Amin. Untuk menumbuhkan dan menguatkan diri Anda dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi masa depan yang ada. Ini sebenarnya banyak yang bisa saya sampaikan, saya bisa buktikan gimana caranya kamu bisa menguasai, gimana kamu bisa pintar. Karena memang ini kan khotbah, kalau kelamaan kamu aja udah kelap-kelip. Udah kelap-kelip ya, oke. Yang jelas, jangan pernah mengabaikan, menganggap remeh firman. Tuhan berkati. Ya, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa, terima kasih atas segala kebaikan
penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala pujian, hormat bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.